I have this for you to help other people too, untuk bantu orang lain juga, Dok. I'm not. I don't think I can open it, but it's a cash. Nih uang cash untuk dokter bisa ngebantu orang lain juga. Udah tinggal usah disebutin lah pokoknya berapa jumlahnya. This is a cash untuk dokter bisa bantu orang lain. And use it because if we help you to help other people, I think we help other people. Dan yang kedua, we also have something for you. Kita keluar lagi. Five, 4, 3, 2, 1, and close the door. Okay, I got it. Nah, apakah vitamin D, zinc membantu Untuk COVID? COVID. Jadi pada penelitian skala besarnya, vitamin D dan zinc, apapun vitamin itu terus terang sekarang masih banyak pro dan kontra. Ada teori yang bilang dengan high vitamin D akan menurunkan risiko cytokine storm dan kematian. Okay. Ada juga yang melawan itu, terus terang. Jadi terus terang sampai saat ini masih pro kontra. Saya masih menunggu hasil konklusinya. Terus terang saya lebih patokan pada organisasi dunia yang besar seperti WHO, CDC. But you give me vitamin D and zinc. Ya, of course. Karena saat itu dipercaya akan membantu Anda untuk melewati fase-fase peradangan di dalam badan. Vitamin D itu? Iya, betul. Loh, tadi katanya belum tentu. Belum tentu. Tapi kan kita punya banyak penelitian juga yang membantu. Jadi ibaratnya gini, Mas. Jadi sekarang itu treatment COVID itu ada artnya, ada seninya. Ini makanya saya bingung nih. Tadi kan dokter ngomong A, tapi ada B juga gitu. Betul. Ya kan? Teori dengan Teori dengan pelaksanaannya pelaksanaannya beda. beda. Anda mengatakan bahwa vitamin D belum tentu terbukti. Tapi Anda memberikan saya vitamin D dosis lumayan tinggi, zinc lumayan tinggi pada saat itu. Betul. Jadi vitamin D dan zinc pada saat cytokine storm itu membantu untuk menurunkan peradangan. Dipercaya seperti itu. Oke. Nah, Jadi kita berikan itu. untuk itu. Oke. Nah, Dok, pada saat saya masuk ke cytokine storm, yang saya kaget ini ya, kenapa sih harus saya masuk ke cytokine storm gitu ya? Demam aja gitu ya. Ini kan dokter mengatakan, you cannot tell anything. Bisa aja ada sesuatu yang men-trigger saya, tiba-tiba saya masuk cytokine storm. Can I die? Karena saya jujur aja 2 hari itu, dokter mengatakan bahwa ini masa krisis. Masa sangat kritis. Tinggal tunggu-tungguan nih. Tinggal tunggu-tungguan. Saya ngobrol sama anak saya, udah kalau papa mati nanti begini nih. Because it is, dan saya baca memang is a critical time. At that 2-3 days is a very critical time. Either you getting worse and die, or you get better gitu. Pada saat itu, artinya saya bisa mati. Bisa. Oh, udahan aja deh podcast. Ya, udahan. Saya bisa mati pada saat itu kan? Bisa. Jadi kalau kita terlambat, artinya peradangannya berjalan terus. Paru-paru Anda rusaknya bertambah banyak. Terus terang itu akan mempengaruhi kapasitas oksigen badan Anda. Turun terus. Peradangan yang luas itu nantinya akan meninggalkan bekas di parunya. Sehingga paru-paru itu tidak bisa mengembang dengan baik. Oksigennya nggak nyampe. Orang hidup perlu oksigen. Perlu makan. Oksigen nomor 1. Kalau nggak ada oksigen kita mati. Itu yang terjadi pada COVID. Makanya saya selalu bilang pada pasien-pasien saya maunya agresif kalau ngobatin pasien COVID ini. Begitu ada demam, ini ada kemungkinan nanti akan ada cytokine storm. Terutama demam yang muncul saat
minggu kedua. Minggu kedua? Iya. Karena minggu pertama itu biasanya respon badannya masih appropriate nih. Masih baik-baik aja dia. Demam 1-2 hari habis itu hilang demamnya. Baik dia. Begitu minggu kedua ada demam, hati-hati. Kemungkinan akan ada peradangan yang lebih luas lagi dari yang pertama, dan ada kemungkinan badai sitokin atau cytokine storm. And you can die. Saya bisa mati di saat itu. Dan Anda mencoba mencegah. Saya mencegah supaya tidak bertambah berat. Oke. Dan Anda masukin saya obat banyak sekali. No, because I want to know gini. Anda masukin saya obat banyak sekali. Dok, ini kan podcastku kalau ngobrol kan kemana-mana ya dok ya. You know that lah ya. I know. Dokter tahu kan kemarin ada dokter Lois yang mengatakan orang mati gara-gara masukin obat tuh. Ya. Saya jadi kesel sekarang itu. Karena saya tahu kalau saya pada saat itu tidak Anda tolong dengan obat yang banyak itu, saya mati malah. Oke, so obat yang saya berikan, saya sesuai patokan. Jadi dokter bekerja selalu ada patokannya, guideline-nya, prosedurnya. Tapi di luar dari guideline itu, kita harus improvisasi. Contohnya gampangnya gini, ada demam, minum Panadol. Demamnya turun, habis itu demam lagi. Kasih Panadol lagi, demamnya turun lagi, naik lagi demam lagi. Pasiennya komplain, dok saya demamnya masih tinggi terus nih, badan saya sakit semua, pegel semua. Loh, selain paracetamol, kita punya obat demam lain, anti radang yang lain misalnya. Misalnya sama Venamat, kita bisa berikan itu untuk menekan peradangan juga. Atau kalau yang peradangannya lebih berat lagi, kita bisa berikan namanya steroid. Anda ngasih saya steroid kan? Yes. So, tapi nggak jadi gede badan saya. No. Beda steroid. Beda steroid. Oke. Jadi kita kerja itu case by case, tidak bisa disamaratakan. Jadi inilah artnya seorang dokter. Sebenarnya kita itu kerja memang ada patokannya, tapi kita lihat dari kasus per kasus. Kalau misalnya waktu awal Anda masuk ke saya langsung berikan sesuai terapi dari standar WHO, Kemenkes. Kita lihat responnya. Waktu Anda masuk pertama, ada demamnya tinggi, kita berikan paracetamol IV drip, turun dia. Setelah itu Anda ingat nggak malamnya demam lagi? Di saat itulah saya mulai masuk steroid. Kenapa? Karena peradangannya waktu itu ditunjukkan oleh nilai laboratorium semuanya meningkat terus. Jadi peradangan saya tuh meningkat terus? Ya, CRP-nya tinggi. CRP itu adalah nilai laboratorium. Berarti saya naik peradangannya. Jadi badan Anda tidak bisa overcome peradangannya sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus turunkan nih peradangannya. Pakai obat apa? Steroid itu. Dengan steroid Anda demamnya langsung turun, nilai CRP-nya setelah kita nilai dicek ulang turunnya signifikan. Oke. Artinya? Jadi, ya artinya dengan steroid itu kita bisa menekan peradangan yang terjadi. Dan artinya sebagai dokter Anda belum tentu mengikuti sebuah pedoman yang harusnya ada dong? Ya, betul. Karena gini, kalau pedoman yang ada adalah untuk steroid kita berikan kalau ada desaturasi. Di penelitian besarnya ya, skala besarnya, pemberian dexamethasone atau steroid pada pasien dengan COVID itu dianjurkan kalau ada saturasi oksigennya yang mulai turun. Tapi kalau kita menunggu seperti itu, recovery phase-nya lebih lama lagi. Jadi Anda sikat dulu? Saya sikat dari awal. Sebelum Anda terjadi kerusakan yang lebih berat di dalam paru-paru Anda, kita stop dulu peradangannya. Makanya Anda kerusakannya tidak berlanjut parah lagi. Dan saturasi Anda nggak pernah turun parah. Ya, malah paling rendah 97 kan. 97 paling rendah. Ya. Terus sampai situ kembali lagi ke 99. Iya. Sempat 100. Sempat 100 ya. Gitu. Nah dokter tahu bahwa saya akan survive di hari keberapa? Ketiga? Ya. Saya tuh 3 hari deg-degan ya, hidup atau mati, atau mati. Saya apa lagi Pak? Saya lebih deg-degan lagi. Loh serius loh dok ini. Serius. Dokter pada saat itu deg-degan kalau sayanya mati gitu? Iya. Oh ya? Tanggung jawab kan di saya. Saya dokter penanggung jawabnya. Terus terang sih, saya pribadi merawat pasien segini banyaknya, antara merawat orang biasa dengan orang yang famous itu beda pressure-nya. Beda pressure, Pak. Karena lebih cerewet atau kenapa? Bukan cerewet ya.
Sebenarnya sih saya selalu memperlakukan pasien saya selalu sama. Sama. Gitu. Mau Anda presiden, mau Anda siapa, antri ya antri. Ya, saya juga ngantri tuh. Anda juga ngantri kan? Ya, saya juga ikutan Sorry. ngantri. Sorry. Tapi nanti ceritanya aja bahwa ketika saya di UGD ada kisah lucu karena samping saya nendang-nendang ranjang. Saya udah lupakan itu. Nah, dokter takut pada saat itu saya memburuk dan meninggal. Itu ada gitu. Ada. Sebenarnya itu terjadi pada semua pasien sih, bukan untuk Anda. Anda. Cuman ya. Dan memungkinkan itu terjadi. Memungkinkan kalau memang terapi standarnya tidak berhasil, ya saya harus cari terapi yang lebih lagi untuk menekan peradangan yang terjadi. Dan belum tentu berhasil juga. Belum tentu berhasil juga. Karena yang selama saya menangani COVID setahun terakhir ini memang ada beberapa orang dengan terapi standar membaik seperti Anda. Ada beberapa orang yang harus terapinya kita excel pakai obat-obatan yang lebih tinggi lagi daripada yang standarnya. Sampai obat-obatan yang masih dalam bentuk research. Oke, I understand that. Dan itu pun sudah kita berikan, tetap pasiennya tidak selamat. Oke. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada nggak orang sehat tanpa komorbid? Tidak obes, tidak apa. Sesehat saya, meninggal juga. Persentasenya lebih sedikit dibandingkan mereka yang... Tapi ada dong? Tapi ada. Terus terang sih, kemarin kita ada pasien usia baru sekitar 35 tahun, tanpa komorbid, tanpa ada masalah apapun. Kalau dibilang sehat juga, dia jarang olahraga memang, tapi tidak ada komorbid sama sekali, masih muda, dan tidak survive dari COVID. Baru meninggal? Ya. Ini baru atau? Oh sudah, yang kemarin-kemarin. Yang selama pandemi, yang surge bulan Juni-Juli kemarin. Di depan kamar saya itu ada orang sudah 2 bulan. Iya, betul. Iya, betul. Ada beberapa pasien yang memang survive dari cytokine storm, kerusakan di parunya parah, dia perlu waktu untuk pemulihan, kebutuhan oksigennya masih lama. Jadi dia masih dirawat di rumah sakit sampai kadang-kadang 2 bulan memang. Oke. Tapi kalau saya ambil kesimpulan, artinya kekecewaan saya tentang saya olahraga dan sebagainya salah. Anda tidak perlu kecewa sebetulnya. Justru kalau menurut saya pribadi sih, Anda olahraga, Anda gaya hidup sehat Anda sampai saat inilah yang menyelamatkan Anda dan membuat recovery Anda lebih cepat ketimbang orang yang lain. Oke. Thank you, Dok. Kalau gitu vitamin dan sebagainya juga nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Oke, Dok. Saya mau tanya, Dok. Pada saat saya di sana, saya mau tanya tentang dokter sebenarnya. Pada saat di sana, banyak suster-suster yang cerita tentang Anda. Nah, ini saya mau pribadi nih bicaranya. Banyak suster-suster yang bicara pada saya, entah kenapa gitu. Kalau ngomongin Anda, dibilang katanya saya kalau ke dokter maunya ke dokter Gunawan. Kenapa? Ya karena dokter Gunawan kalau kita nggak punya uang kita nggak bayar. Kita nggak bayar katanya. Oh iya. Terus banyak pasien-pasien juga yang tidak bayar sama dokter. Terus banyak pasien-pasien juga yang dokter cariin obat yang mahal tidak bayar. Karena memang saya nggak bisa nyalain rumah sakit ya, karena rumah sakit is a business. Yeah. It's a business. Ya bangkrut kalau caranya gitu. Yeah, betul. Tapi Anda tanggung obat-obat yang bahkan mahal itu dengan uang Anda pribadi. Ya. Why? Lebih ke masalah moral ya. Saya jadi dokter bukan untuk cari uang. Saya jadi dokter untuk menolong orang, terus terang. Dan itu memang ditanamkan dari kecil oleh orang tua saya, bahwa kamu kalau menolong orang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya 1, kamu kasih setengah, nih orang nggak selamat, ya udah kamu kasih 1. Tuhan akan mengembalikan 1 itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi memang sih saya sering membantu pasien saya yang ibaratnya kurang mampu ya,
Karena memang di rumah sakit swasta kan tidak ada bantuan dari pemerintah juga. Kemudian ada beberapa yang asuransinya mungkin limited ya. Dan saya perlu obat ini untuk menyelamatkan. Bukankah rumah sakit swasta juga kalau COVID bisa ditanggung pemerintah? Bisa. Tapi untuk beberapa ini ada kuotanya dari pemerintah, tidak semua tertanggung. Dan ada obat-obat yang aneh-aneh itu. Iya, betul. Yang ekstra itu. Bukan aneh sih Pak sebetulnya, memang di penelitiannya ada, tapi tidak tertanggung di dalam. Bukan saya ngomong aneh karena memang susah nyarinya maksudnya. Iya, itu juga. Dan mahal. Dan mahal ya. Dan Anda pernah sampai memberikan itu? Ya. Dengan uang siapa? Uang saya pribadi. Karena lu tahu kalau lu nggak kasih mati. Mati, ya. Fuck. Dengan diberikan, beliau selamat dan ya. And what do you get? Kepuasan buat saya. That's enough for me. Ngelihat saya bisa nyelamatin nyawa pasien-pasien saya. Itu aja sih. Terus terang. Saya dengar dari suster juga. Correct me if I'm wrong. Saya dengar dari suster juga. Dokter Gun ini sekolahnya tinggi, sampai ke luar negeri juga. Waktu itu istri juga sampai ke luar negeri sekolah. I got a lot of stories. Tapi nolongin pasien terus nggak mampu dan sebagainya. Sampai kemana-mana aja naiknya masih Grab katanya. lebih karena praktis aja sih. Karena praktis ya. Praktis aja. Tapi sampai how much money yang you need to spend gitu maksudnya? Untuk pasien. Kan Anda kan nggak bisa bantu semua orang dong. Ya, betul sih. Memang tidak semua yang bisa saya bantu. Saya juga harus ya menghidupi anak istri juga kan ya. Nggak mungkin lah. Tapi untuk beberapa kali memang ya beberapa orang mengatakan saya agak berlebihan membantu orang kadang-kadang. Kadang-kadang saya juga punya banyak teman juga ya. Beberapa pasien saya yang kemarin waktu awal-awal COVID saya bantu. Itu juga mereka kebetulan orang yang cukup berkecukupan. Saya minta tolong dari mereka juga. Seperti alat-alat, seperti ventilator, high flow, untuk oksigen tinggi. Kebetulan mereka pakai ya waktu sakit. Begitu sehat, saya tanya, ini kan Anda alat beli sendiri, Anda nggak pakai lagi, boleh nggak saya minta, saya pakai untuk orang lain. Dan kebetulan mereka sangat bermurah hati dan boleh diberikan ke saya, jadi saya masih bisa pakai alat itu untuk orang lain. Oh iya, saya tahu ceritanya, karena bahkan keluarga-keluarga suster aja ada yang alatnya dari Anda semua. Iya. Pakai yang mau nggak mau. Mau nggak mau. Saya harus minta bantuan orang lain kan, nggak mungkin dong. Sendirian juga mati juga saya. Wow. Because saving life is important for you. Ya. Saya tuh sakit ini belajar banyak hal. Pertama mungkin terlalu sombong dengan keadaan kesehatan saya. Makanya saya kecewa. Tapi sekarang saya belajar bahwa ternyata kesehatan saya lah yang membantu saya sembuh, gitu. Yang kedua, saya belajar momen antara life and death itu seperti apa. Gitu. Makanya saya ngobrol dengan anak saya berdua, masuk, udah ngomong macem-macem sama dia. Kalau papa nggak ada terima gimana. Yang ketiga saya pelajari bahwa di luar sana yang tidak percaya rumah sakit, tidak percaya dokter, atau ada orang-orang yang ngomongin, wah nanti di dokter di rumah sakit dimatiin dan sebagainya. They're idiots. I'll say it. They're stupid. Because they never been there. They never been there. Yeah. Saya sudah di UGD, saya udah ngeliat orang teriak-teriak. They never been there. They never been checking their thorax yang hancur. Gitu. Yeah. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Dan saya belajar bahwa ada dokter-dokter yang memang akhirnya gara-gara COVID ini bukan hanya berjuang tapi harus merelakan banyak hal buat
pasien akhirnya. Nah, Dok, kan saya tuh juga kita tuh dari IPB, Indonesia Pasti Bisa. Itu yang waktu itu bikin gerakan masker, gerakan masker Indonesia waktu itu. Terus kita juga yang bantu ventilator dan sebagainya pada saat itu. Gitu. Kisah dokter ini nyampe ke sana. Kisah dokter itu nyampe ke sana. Jadi kita dari IPB juga ini, from the person behind it lah, kita mau ngasih apresiasi ke dokter karena you're amazing. Ngasih apresiasi supaya dokter pun bisa membantu orang lain, bisa membantu orang banyak, gitu Dok. Jadi yang pertama pastinya we have two things itu. We have two things. I have this for you to help other people too, untuk bantu orang lain juga Dok. I don't think I can open it, but it's a cash. Nih uang cash untuk dokter bisa ngebantu orang lain juga. Udah tinggal usah disebutin lah pokoknya berapa jumlahnya. This is a cash untuk dokter bisa bantu orang lain. And use it because if we help you to help other people, I think we help other people. Dan yang kedua, we also have something for you. Kita keluar lagi. Five, 4, 3, 2, 1, and close the door.